Pak Kris, selamat malam Indonesia. Amerika pagi kan? Betul, Pak Agung. Itu pagi Masih jam pagi. berapa? Jam 7 lebih 5 menit. Iya, di Jakarta jam 10 lewat di malam. Tapi kalau saya waktu di Boston ini jam 10 pagi nih, jam 11 pagi. Iya, betul. Ini Di di California East ya. Coast. Ya, di West Coast. Lebih lambat dibanding dengan East Coast. Pak Kris, saya mau ini, saya perkenalkan dulu kepada teman-teman ya. Eh, saat ini saya sedang berbincang-bincang dan ingin mendengarkan pandangan dan cerita dari Pak Kris. Pak Kris ini sahabat saya yang berdomisili di Amerika, Chris Komari. Tulisannya banyak sekali kalau Anda ikut di dalam WA Group itu. Dan Pak Chris ini adalah aktivis pro demokrasi. Beliau mantan anggota Dewan Kota di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya mengenai demokrasi sangat menarik. Nah, Pak Chris, saya malam ini sengaja untuk ngobrol dengan Pak Chris. Kalau malam di Jakarta, di sana pagi ya, Pak Chris. Ya, Saya betul. mau ini, Pak. Saya mau bertanya mengenai tulisan Pak Kris tentang kekhawatiran Pak Kris terkait dengan uh, pemilu 14 Februari 2024 ini. Apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih, Pak Agung. Jadi secara prinsip, Pak Agung ya, dengan munculnya begitu banyak bukti-bukti atau keikutsertaan penguasa, terutama Presiden, MK, dan KPU yang tidak netral, itu kan menjadikan publik akhirnya tidak bisa mempunyai kepercayaan kepada hasil kerja penguasa dan KPU. Nah, sekarang yang sering saya utamakan atau saya utarakan bagaimana seandainya ini ya Pak Agung ya, seandainya KPU akhirnya memutuskan yang menjadi pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan 02. Dengan fakta-fakta di lapangan tentang cawe-cawe presiden, tentang keikutsertaan MK yang sudah tidak netral dan tidak independen, bahkan banyak bukti dari kerja komisioner KPU yang tidak netral dan independen, belum lagi para pejabat daerah khususnya PLT yang tentunya mereka memiliki hutang budi kepada mereka yang menunjuk untuk menjadi PLT. Ya, hal itu semua bukti bahwa penguasa KPU dan MK itu sudah tidak netral, tidak independen. Nah, ketika KPU itu katakanlah mengumumkan bahwa pemenang Capres Pilpres 2024 itu misalnya ya, itu 02, apakah pasangan 01 dan 03 setelah pendukungnya itu mau bisa menerima? Dari beberapa uh, chatting ataupun dari diskusi di WA Group, mereka tentu tidak akan menerima bila memang terjadi kecurangan. Nah, bila hal itu terjadi terus bagaimana? Nah, setelah saya gali lebih dalam lagi, mereka tidak mungkin akan menggugat masalah itu di MK. Alasannya adalah MK sendiri saja saat ini sudah bisa merekayasa undang-undang pemilu untuk menjadikan Gibran lolos, ya lolos dengan keputusan nomor 90 itu untuk bisa menjadi cawapres. Bahkan ini kan ada GR juga tentang hal itu, Pak Agung. Eh, tentang qualification dari Gibran itu. Karena ketika pada saat pendaftaran Pilpres Cawapres, Capres dan Cawapres itu kan dilakukan pada bulan Oktober. Sedangkan keputusan MK itu diputuskan bulan November. Nah, ketika KPU menerima pendaftaran Capres Cawapres Gibran Prabowo di bulan Oktober itu masih belum ada putusan MK. Jadi masih menggunakan UU yang lama, bukan? Nah, seharusnya KPU waktu itu menolak karena Gibran tidak qualified. Karena dia di bawah 40 tahun. Ya, begitu Pak Gun jawaban saya. Jadi yang menjadi kekhawatiran saya itu, bagaimana bila KPU memutuskan, sebenarnya saya balik juga, kalau seandainya KPU memutuskan pemenangnya adalah 01 misalkan, pasangan 01. Apakah pasangan 02 dan 03 dan juga pendukungnya itu akan bisa menerimanya? Dengan bukti-bukti bahwa penguasa, MK, KPU, kepolisian, TNI, Babinsa, kepala-kepala daerah itu sudah banyak dipengaruhi oleh penguasa. Dan terbukti begitu banyak ya berdasarkan film Dirty Vote saya sudah melihatnya. Begitu banyak tanda-tanda ketidaknetralan dari penguasa dan penyelenggara pemilu. Jadi secara prinsip begitu Pak Agung bahwa
saya melihat akan terjadi banyak potensi ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pilpres 2024, siapapun pemenangnya. Apakah Pak Kris melihat potensi untuk rusuh itu ada? Ya? Kalau saya melihat dari pembicaraan di berbagai grup, Pak Agung ya, potensi itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Karena bagaimanapun juga rakyat Indonesia saat ini sudah istilahnya bahasa ini sudah fed up ya, sudah jenuh, sudah muak dengan permainan para oligarki politik dan oligarki ekonomi yang ingin memanipulasi hasil pemilu. Dan itu sudah terjadi di tahun 2014, 2019 dan akan terulang lagi. Dan lebih detailnya sebenarnya Pak Kris tadi bilang bahwa seandainya nih pemenangnya 01. Kemudian ada sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa 02 menggugat kemenangan 01 tersebut. Apa alasan mereka menggugat? Apa karena setelah Pak Kris nonton Dirty Vote bahwa mereka telah merencanakan sebuah kecurangan yang sistematis masif itu, kemudian mereka dikalahkan dan mereka tidak mau menerima kekalahan itu. Dan saya kira kalau itu sampai terjadi, artinya mereka akan menegasikan hasil suara rakyat. Dan saya kira potensi rusuh itu besar. Dan jangankan itu, kalau saja warga atau warga negara, anak bangsa ini menonton film yang tadi itu, Dirty Food, itu masyarakat menyimpulkan bahwa pemerintah atau rezim hari ini memang telah merencanakan kecurangan jauh-jauh hari. Sehingga kalau misalnya nomor 2 itu menang pun, maka akan terjadi kerusuhan. Kira-kira begitu Pak Kris? ya secara prinsip begitu Pak Agung. Jadi kami sebenarnya sudah melihat tanda-tanda ini 2 tahun sebelum pemilu itu dijalankan Pak Agung ya. Kalau kita melihat bagaimana proses pemilihan komisioner KPU dibanding dengan di USA Pak Agung ya. Kemudian dengan ditambah lagi dengan keputusan MK, ditambah lagi dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi masyarakat itu kan semakin aware ya, mereka semakin pintar, semakin bisa melihat fakta di lapangan, bukan apa yang dikatakan oleh pemerintah atau oleh KPU. Jadi fakta di lapangan, kalau bahasa Inggrisnya kan action speak louder than words. Ya. Jadi bahwa apa yang kita lihat itu adalah fakta yang bisa dipercaya daripada ucapan itu sendiri. Nah, saya melihatnya begini Pak Agung ya. Potensi kecurangan itu bisa terjadi di setiap election. Tetapi ketika penyelenggara pemilu itu tidak bisa menjadi wasit entity yang netral dan mandiri, itu sudah menjadi masalah besar Pak Agung. Karena itulah kenapa 2 tahun sebelum pemilu itu kami, terutama para aktivis diaspora di USA ya, sudah pernah memberikan solusi atau mengajukan option supaya kita itu benar-benar menjadikan komisioner KPU atau KPU pusat itu benar-benar independen dan netral. Nah, kalau bisa saya sampaikan, di Amerika Serikat khususnya, anggota FEC yang disebut dengan KPU ya, Federal Election Commission itu hanya ada 6 di pusat itu, ada 6 orang aja. 2 orang itu dari Republican dengan masa jabatan 6 tahun, 2 orang dari Demokrat dengan masa jabatan 6 tahun, dan 2 orang dari Independen, tapi jabatannya cuma 2 tahun. Kenapa begitu? Karena di Amerika itu 4 tahun kan ada election, bukan 5 tahun, yang 4 tahun. Tapi di tengah-tengahnya, setiap 2 tahun itu ada election juga yang disebut dengan midterm election. Nah, di sini, kalau 6-nya itu 6 tahun kan, Demokrat atau Republikan bisa kong-kali-kong dengan dua orang ini. Karena itulah 2 orang ini yang dari independen itu tiap 2 tahunnya diganti supaya tidak ada kong-kali-kong. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat dengan proses pemilihan KPU, anggota KPU itu kan diajukan penguasa, sebagian diajukan meskipun dari DPR, meskipun lewat seleksi. Tetapi di sini tidak ada wakil-wakil dari partai politik. Sehingga di dalam tubuh komisioner KPU tidak ada namanya self-control, atau tidak ada istilahnya check and balances itu Pak Agung. Nah, di sini oke lah, kalau seandainya katakanlah 01 yang menang Pak Agung ya, saya yakin 02 akan mencari sesuatu di lapangan yang mereka akan menggugat bahwa
hasil pemilu ini tidak fair. Karena begini Pak Agung ya, melihat dari sepak terjang para oligarki politik dan oligarki ekonomi yang selalu ingin menguasai kekuasaan di tanah air, mereka itu sudah melakukan berbagai, saya bilang itu dirty tricks atau apa ya, the flow demokrasi, dirty trick untuk selalu menguasai hasil pilpres. Jadi mereka menang kalah, mereka sudah menyiapkan diri untuk tetap menguasai hasil pilpres itu sendiri. Kalau menang syukur, dia tidak harus menggugat di MK, tapi kalau kalah dia akan menggugat di MK. Kenapa? Karena mereka kan sudah menguasai MK juga, Pak Agung. Nah, begitu menurut pendapat saya. Tapi kalau itu terjadi, Pak, bisa terjadi kerusuhan besar dan bukan hal yang tidak mungkin. Ini akan menimbulkan perpecahan antar bangsa dan ini antar anak bangsa. Kemudian mereka ini, Pak, apa namanya, bisa saja seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan, ini akan terjadi disintegrasi bangsa, Pak. Itulah yang Perang menjadi saudara ya. kekhawatiran. Betul, Pak Agung. Itulah yang menjadi kekhawatiran kami ya, teman-teman kita di ya, teman diaspora di Amerika Serikat, bahwa kita sudah melihat potensi itu 2 tahun yang lalu. Karena itulah kami pernah mengajukan semacam solusi opsi itu udah 2 tahun yang lalu, Pak Agung. Kita publish artikel berturut-turut untuk menjadikan KPU itu benar-benar independen. Ya ibarat saja kayak pemain sepak bola di Pak Agung. Kalau wasit itu sudah mulai nggak netral, karena jelas ada masalah, Pak Agung. Iya, dan ini Apalagi hasil keputusannya pun tidak tidak fair. legitimate, Pak. Ya, Hmm. tidak legitimate, tidak fair, tidak kredibel. Menurut saya pertandingan seperti itu meskipun pemenang kalah itu sudah tidak indah. Apa sih artinya menang dengan curang? Jadi tidak ada ya self fulfillment ibarat saya. Jadi potensi kecurangan itu sangat masif Pak Agung, dan bila para pendukung 01, 02, 03 tidak terima, potensi apa ya, konflik horizontal dan vertikal itu sangat sangat besar sekali. Apalagi kalau konflik ini berpanjangan hingga masa jabatan presiden itu berakhir. Nah, akan terjadi namanya krisis konstitusional. Itu yang benar-benar kita khawatirkan dari ya kami yang ada di luar negeri, Pak Agung.